Kali ini gue mau memenuhi permintaan dari para netizen yang vote kemarin di Instagram. 100% meminta untuk di-spill bagaimana bisa mendapatkan profit 650 pips. Jadi pada hari Senin kemarin 21 April ya, kita berhasil bank in 650 pips profit di market emas hanya dalam waktu kurang dari 2 hari kerja saja, yakni pada tanggal 17 April, hari Kamis, 1 hari sebelum libur Paskah kemarin, kita punya posisi buy di market emas dengan harga 3.300. Dan pada hari Seninnya, 21 April, hit take profit 3365. Pertanyaannya adalah, wah, kenapa bisa buy di 3.300? Bukankah 3.300 itu sangat dekat dengan all-time high sebelumnya, yaitu 3358? Apa saja indikator yang dipakai untuk setup buy-nya? Nah, kabar baiknya adalah kita tidak pakai indikator sama sekali. Jadi, chartnya itu clean and clear dan sangat bersih. Yang kita gunakan hanyalah konsep market structure. Jadi market structure ini akan memberitahu kita direction atau arah market, naik atau turun, kapan enter, kapan exit, dan kapan trade itu di-manage. Mengapa? Agar setiap kali kita punya posisi transaksi, kita bisa maximize the profit dan cut the losses short. So, bagaimana caranya? Let's go to the chart. Oke guys, jadi ini adalah market goal dan di sini kalian bisa lihat ini adalah time frame 4 jam dan di sini kalian bisa lihat tidak ada indikator sama sekali. Ya, kalian bisa lihat chartnya clean and clear. Yang saya pakai itu adalah market structure. Dan untuk memahami market structure, kita perlu yang namanya pattern line. Jadi buat kalian yang belum paham apa itu market structure, jadi market structure itu adalah pola pergerakan market yang dimana impulse dan correction sebelum terjadi the next impulse. I itu adalah impulse, C itu adalah correction. Jadi saya akan ambil contoh adalah begini contohnya. Contohnya adalah di sini kalian bisa lihat ini adalah impulse kita. This whole move dari atas sampai ke bawah ini adalah correction. And then we have another impulse. Jadi impulse, correction, impulse. Ya. Jadi mau bullish ataupun bearish, impulse, correction, impulse. Jadi kita buy setelah correctionnya ini selesai. Ya, jadi di kurikulum trading, di grup trading saya yang namanya After 4, kita akan belajar yang namanya correction pattern. Ya, kenapa kita perlu memahami yang namanya correction pattern? Agar kita tahu bahwa next move daripada market itu adalah the next impulse. Nah, apa yang membedakan impulse dan correction? Impulse sifatnya adalah fast and sharp, ya, artinya cepat dan tajam. Nah, kalian lihat di sini, naiknya cepat, ya. Kalau correction itu slow and messy. Messy itu artinya kalian bisa lihat ya, slow, dia lebih lambat, makan waktu lebih lama, dan lebih messy artinya kalau impulse tadi kalau dia trennya adalah naik, dia pergerakannya naik doang. Nah, kalau messy artinya dia naik turun, lebih kacau balau. Oke, jadi singkatnya, impulse itu fast and sharp, correction itu slow and messy. Jadi setelah correction, we will have another impulse. Tergantung impulse di depannya apa. Kalau impulse di depannya seperti ini, contoh up, oke, maka the next impulse adalah up. Ya, directionnya adalah up. Oke, so kita balik. Itu tadi basic daripada market structure yang saya pakai. Nah, sekarang kita balik ke tanggal 17, ya, tanggal 17. Saya ingat time frame yang saya pakai ketika itu saya breakdown sampai dengan M15. Oke, jadi saya akan bar replay di sini. Oke, nah, ya, ini adalah tanggal 17. Kalian bisa lihat di sini, ya, 17 jam 10 malam. Oke, nah saya akan jelaskan. This is our impulse, and this whole move adalah correction. Ya, ini adalah correction. Nah, mungkin kalian ada yang bertanya, loh ini apa? Pattern line atau trend line? Tadi saya katakan di awal, ini namanya adalah pattern line, bukan trend line. Karena kalau konsep trend line, kalian lihat, ini trend line, ini arahnya ke bawah. Tetapi sifatnya di market structure ini, ke bawah ini adalah pergerakan untuk mengkoreksi
daripada impuls sebelumnya. Ini impuls sebelumnya. Okay? So you have impulse correction, you will have another impulse. Okay? Nah, dari mana sekarang permasalahannya saya bisa tahu? Ya, di sini ending daripada impulse. Nah, kalian bisa lihat dari sini dia naik, turun, naik, turun, naik, turun. This is correction. Ya, karakteristik adalah slow and messy. Okay? Slow and messy. Nah, konsep daripada trading menggunakan market structure kita gabungkan dengan price action. Oke, kebetulan time frame yang saya pakai, saya breakdown sampai M15 untuk entry ya pada hari Kamis yang lalu setelah jam 10 malam. Oke, kita bisa lihat estimasi saya pada saat itu ini sudah ending ya. Ini sudah ending. Kenapa? Karena setelah harga drop sampai ini ya, low-nya ya sampai dengan 3283 ada price action bullish engulfing ya, bullish engulfing. So ya, hipotesa saya pada waktu itu adalah market bakal turn around ya, bakal naik. Oke, setelah candle yang bullish engulfing ini yang warna hijau nih, solid warna hijau nih, then I took the buy. Oke, dapatnya itu adalah di 3300. Dan kita bisa lihat setelah ini marketnya mulai, nah, setelah ini lihat ya, harganya mulai naik. Now this is our next impulse, break this top. Saya akan stop. Nah, ketika harga break top di sini, which is itu terjadi hari Senin, ya, break top di sini, we start to manage the trade. Kenapa kita manage trade-nya? Karena kita punya target adalah 3365, break this top. Ini adalah pola correction namanya regular flat. Nah, flat itu ada 4 jenis, regular, contracting, running, dan satu lagi adalah expanding. 4 flat ini saya jabarkan secara komplit dan secara sederhana, lebih sederhana di kurikulum trading, group trading after 4. Jadi buat teman-teman yang pengen mempelajari pola-pola correction sebelum another impulse muncul, ya, kalian bisa gabung dalam group trading after 4. Di sana ada kurikulum pembelajarannya. Oke? Nah, kita hit target, hit take profit itu di sini ya. 3365. Yaitu di sini. Oke? Di hari Senin ya, setelah 7.30 ya, Senin setelah 7.30 pagi ya. 3365 karena height-nya itu adalah 3370. Nah, ini ya. Height di candle-nya adalah 3370. Oke? Nah, jadi simpelnya sebenarnya sangat simpel sekali ya. Kita tidak perlu indikator, itu yang pertama. Yang kedua adalah pemahaman konsep market structure, yaitu impulse and correction. Kita punya impulse apa sebelumnya? Impulse sebelumnya adalah up yang di sini. Oke, ini saya kecilin. Oke. Impulse sebelumnya apa? Impulse sebelumnya adalah up. Then this is the correction. We will have another impulse and break the top. Ya, the best case. Nah, kalau polanya seperti ini, maka dia akan break minimum di sini. The best case dia break di sini. That's why take profit saya adalah di atas ini. Ya, ini adalah 335758 ya. Oke, that's why take profit saya adalah di atas ini. Oke, so this is how I bank in 650 pips. Ya, jadi tidak perlu indikator sebenarnya. Ya, jadi chart itu clean and clear. Ya. Nah, yang jadi masalah adalah bagaimana kita mengidentifikasi correction. Nah, ini adalah pola correction yang namanya regular flat. This regular flat ya, artinya market akan melanjutkan ya impulse sebelumnya, this one. Oke, setelah dia finish. Bagaimana kita tahu dia sudah finish? Yang pertama, kita akan pelajari namanya perspektif time perspektif. Correction harus lebih lama daripada impulse. Yang kedua adalah dibarengi dengan price action. Ya, jadi kalau waktunya sudah lebih lama dan sudah ada price action, biasanya berupa candle pembalikan seperti engulfing yang solid, oke, itu mengindikasikan market akan berbalik arah. Oke, so ini yang saya lakukan. Sebenarnya sangat sederhana ya, menganalisa ini. Kalau kalian sudah paham, sangat sederhana, nggak perlu waktu yang lama. Oke, but it takes time for you to get used to what you see as a correction. Ya, jadi kalian harus terbiasa melihat sesuatu, oh ini adalah correction.
Nah, semua kurikulum 4 tipe correction ini yang paling major. Jadi correction itu paling major itu adalah paling umum ya. Itu ada 4, yaitu semuanya flat ya, regular, contracting, running, and expanding. Nah, pola lainnya itu yang lebih kompleks itu apa? Triangle. Tapi itu cukup jarang terjadi ya. Tapi major yang kita harus bisa dulu itu adalah flat pattern. Oke? Jadi ini adalah cara bagaimana saya mengidentifikasi tren. Yaitu lihat dulu impuls sebelumnya. Impuls sebelumnya arahnya kemana? Arahnya ke atas. Impuls itu apa? Sekali lagi adalah pergerakan di market yang sifatnya fast and sharp. Kalau correction, slow and messier. Ya, lebih lambat daripada impuls dan sudah pasti lebih kacau balau, ya, lebih messy, lebih tidak beraturan. Oke, itu adalah cara yang saya pakai. Zero indicators, only understanding of market structure. Tidak ada indikator, hanya pengertian dari market structure yang menurut saya sudah cukup untuk memberitahu kita, pertama, tren itu bagaimana, naik atau turun, lihat impuls sebelumnya. Oke, yang kedua adalah kapan harus enter, kapan harus exit, dan kapan kita manage the trade. Nah, kenapa kita perlu manage the trade? Agar kita bisa optimize. Agar ketika kita sudah enter, tidak asal biru close. Oke? Nah, sehingga kita bisa membangun kebiasaan atau habit untuk nahan profit sampai ke take profit sesuai plan kita. This is what we need as a trader. Oke? So, semoga bermanfaat dan I'll see you in the next video.